Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan karunia dan nikmatnya, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan nyaman. Allah cukupi keperluan kita, Allah berikan keamanan kepada kita, Allah tetapkan iman Islam kita, sehingga dengan iman itu kita sanggup untuk menjalani kehidupan ini dengan semua ujiannya. Kita mampu bersabar, kita mampu bersyukur atas karunia-karunia Allah, dan juga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, serta juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang sudah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya, tentang janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel ketika Allah mengatakan, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin, bahwa kami, kata Allah, hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi, yaitu Bani Israel, dan kami hendak menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin, dan kami hendak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang akan mewarisi negeri tersebut, yaitu negeri Mesir. Begitu pula Allah mengatakan, wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Kami juga hendak memberikan kemapanan kepada mereka di muka bumi, dan kami akan menunjukkan kepada Fir'aun, kepada Haman dan tentara keduanya apa yang selama ini telah diperingatkan kepada mereka. Dan jemaah rahimakumullah, maka proses pemberian karunia, yaitu pembebasan, kemudian proses menjadi pemimpin, proses mewarisi negeri yang dijanjikan, sekaligus juga kemapanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebagai sunnatullah, maka akan Allah datangkan secara perlahan-lahan. Jadi di antara bentuk sunnatullah dalam kehidupan, kalau Allah menghendaki sesuatu, kalau Allah hendak memberikan sesuatu kepada suatu kaum, maka Allah akan hadirkan sebab-sebabnya setahap demi setahap, perlahan demi perlahan. Maka kita akan melihat proses pemberian tamkin atau janji Allah ini yang akan membebaskan Bani Israel dari penindasan, membebaskan mereka, memerdekakan mereka, menjadikan mereka sebagai pemimpin, pewaris negeri, sekaligus juga memberikan kemapanan. Ini dimulai dari waktu yang amat sangat panjang menurut kita, tapi singkat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dimulainya? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mimpi kepada Fir'aun tentang seorang anak kecil yang akan menghancurkan kerajaannya.
Maka ini berproses kemudian menjadi satu keputusan yang diberlakukan bahwa setiap bayi yang terlahir laki-laki dari Bani Israel, maka mereka tidak memiliki hak untuk hidup. Mereka disembelih semenjak mereka sejak bayi. Ini bagian daripada proses, ya. Dan ini waktu berjalan dengan sangat panjang seperti yang sudah pernah kita sampaikan, sampai kemudian negara Mesir itu sendiri merasa kesulitan mencari pekerja laki-laki yang masih muda karena generasinya sudah dipangkas dalam waktu yang cukup panjang. Lalu kemudian berubahlah keputusan itu menjadi 1 tahun, ya, membunuh bayi laki-laki dan 1 tahun membiarkan mereka hidup. Maka di masa tahun mereka membiarkan bayi laki-laki hidup, terlahirlah Nabi Harun alaihi salam. Tapi di tahun berikutnya, di tahun ketika Fir'aun dan tentaranya ini berburu bayi laki-laki, maka di tahun itu lahirlah Nabi Musa alaihi salam. Ini juga bagian daripada proses, ya. Meskipun secara tampak nyata bahwa proses ini terlihat sangat menyedihkan, proses ini terlihat sangat menyakitkan bagi Bani Israel. Hidup tertindas, ekonomi sulit, mereka diperbudak, ya, dimarginalkan, disudutkan di dalam kehidupan sosial di kota Mesir, di negeri Mesir. Tetapi inilah proses yang harus mereka jalani, itulah harga yang harus mereka bayar untuk mendapatkan kemerdekaannya. Sebagaimana halnya kita sekarang saksikan ribuan, ya, saudara-saudara kita di Gaza, Palestina meregang nyawa. Ada lagi puluhan ribu lainnya dalam kondisi sakit, ya, terpaksa harus diungsikan dari rumah sakit Asy-Syifa karena diultimatum oleh Zionis untuk mengosongkan rumah sakit. Banyak bayi-bayi prematur yang lahir yang akhirnya juga meninggal dunia karena tidak memiliki peralatan yang cukup dan lain sebagainya. Kondisi menderita yang sangat luar biasa. Tapi mereka meyakini inilah harga yang harus mereka bayar untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, peristiwa ini kemudian berlanjut dengan apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana proses Allah menyelamatkan bayi Musa ini. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-7, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Wa auhayna, dan kami wahyukan, ila ummi Musa, kepada ibundanya Nabi Musa, an ardi'i, agar engkau susui dia. Fa idza khifti alaihi, dan jika engkau merasa khawatir terhadapnya, fa alqihi, maka hanyutkanlah bayi ini, fil yammi, di sungai Nil. Wala takhafi, dan janganlah engkau takut, jangan khawatir, wala tahzani, dan janganlah engkau bersedih, inna radduhu ilaiki, sesungguhnya kami akan kembalikan bayi ini kepadamu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikannya di antara para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Al-Qasas ayat yang ke-7 ini satu ayat yang menurut para ulama tafsir, ini ayat yang sangat luar biasa. Dalam 2 baris Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang proses bagaimana Nabi Musa alaihissalam kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dimulai bahwa Allah memberikan wahyu kepada ibunda Nabi Musa. Nah, di sini wahyu di sini yang dimaksud bukanlah wahyu dalam artian bahwa ibunya Nabi Musa seorang nabi, bukan. Ya, karena tidak ada nabi perempuan, itu tidak ada. Tapi yang dimaksud adalah wahyu ini merupakan ilham. Allah ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa. Atau para ulama tafsir lain mengatakan bahwa seorang malaikat berwujud manusia mendatangi ibunda Nabi Musa alaihissalam dan menyampaikan beberapa kalimat. Dan kita lihat di dalam rangkaian ayat ke-7 ini Allah mengumpulkan ada 2 perintah, 2 larangan, dan 2 kabar gembira bagi ibunda Nabi Musa alaihissalam. Apa 2 perintah itu? Perintah yang pertama, an ardi'i, susuilah putramu. Ya, artinya dalam kondisi demikian, seorang ibu yang melahirkan putranya,
ya, yang dimana saat itu negeri Mesir dipenuhi dengan mata-mata yang mencari ibu hamil dari Bani Israel dan melahirkan putranya. Tentu ini kondisi yang amat sangat menakutkan, kondisi yang amat sangat mencekam, karena setiap waktu, setiap saat, ya, bayi laki-laki ini pasti akan direbut oleh tentara Fir'aun, ya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pesan kepada ibunda Nabi Musa. Yang pertama, an ardi'i, tetap susuilah putramu, rawatlah dia, ya, perhatikanlah dia, ya. Ini perintah pertama. Tapi kalau engkau merasa khawatir, kalau Musa berada di sisimu, engkau khawatir ini akan diambil oleh tentaranya Fir'aun, engkau mengkhawatirkan keselamatannya, engkau mengkhawatirkan dia tidak akan tumbuh sampai dewasa, ya, maka perintah kedua, fa'alqihi, ya, kalimat fa'alqihi itu bahasa letterleknya lemparkanlah anak ini fil yammi, ke sungai, ya, tentu bukan dilemparkan biar mati, Pak, karena nggak mungkin, ya. Ini maksudnya adalah dalam rangka menyelamatkan putranya, maka hanyutkanlah ke sungai. Coba menyelamatkan bayi dari pembunuhan para tentara dengan cara dihanyutkan ke sungai, yang kemungkinan selamatnya juga sangat kecil, ya. Seorang bayi kalau dihanyutkan ke sungai, ditaruh di sebuah keranjang, katakan seperti itu, fit tabut, ya, dalam ayat yang lain fit tabuti, di dalam sebuah tabut itu keranjang kecil, kotak kecil, ya. Kalaupun dia hanyut ke sungai, kalau alirannya deras, tenggelam, mati, ya. Kalau dia lolos dari gelombang air, dia minggir ke tepi pantai, mungkin dia ketemu dengan tentara Fir'aun, mati juga. Atau dia dimakan binatang buas, mati juga. Kalau dia lolos sampai ke laut, mati juga, Pak. Jadi kemungkinan selamat itu hanya 0, sekian persen. Tapi karena ini merupakan satu pesan yang diyakini bahwa inilah yang terbaik, ya. Kemudian yang diyakini ini adalah sebagai bentuk ikhtiar dan harus diiringi dengan tawakal yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada pilihan lain. Fa'alqihi, maka hanyutkanlah bayi ini fil yammi, di sungai Nil, ya. Itu dua perintah. Jadi pertama diperintahkan untuk merawat, menyusuinya sebagaimana seorang ibu kepada anaknya, ya. Tetapi kalau kemudian merasa khawatir, maka hanyutkanlah bayi ini ke sungai Nil. Dua perintah. Lalu kemudian ada dua larangan, ya. Setelah dihanyutkan, larangannya dua. Wala takhafi wala tahzani. Yang pertama, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut, ya. Mengapa demikian? Karena hal ini kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki di dalam hati ibunya Nabi Musa memiliki keyakinan yang sangat kuat, tawakal yang sangat kuat, bahwa karena ini merupakan pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui ilham ataupun melalui malaikat tadi, ya, maka ibunda Nabi Musa merasa yakin bahwa apapun yang menjadi pilihan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memiliki dan mendatangkan kebaikan, maka dia tidak perlu khawatir. Wala takhafi, janganlah engkau merasa takut dan khawatir. Wala tahzani, dan janganlah engkau merasa sedih, ya. Karena Allah yang akan memberikan keamanan kepada Musa yang masih bayi ini, Allah yang akan memberikan keselamatan kepada bayi ini. Itulah dua larangannya, dilarang takut, dilarang bersedih, ya. Meskipun kalau kita bayangkan kondisi demikian, jamaah sekalian, itu kondisi pasti sangat sulit. Bagaimana mungkin seorang ibu berpisah dari anaknya, ya, apalagi berpisahnya bukan karena diadopsi orang lain yang tahu alamatnya, yang setiap saat bisa kita kunjungi, ya. Ini berpisahnya si bayi ini harus dihanyutkan ke laut, dihanyutkan ke sungai, ya. Maka ini kondisi yang
cukup berat bagaimana kemudian ibunda Nabi Musa ini menata hatinya, menguatkan keyakinannya, menguatkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mungkin dimiliki kecuali orang yang memiliki iman yang sangat kuat. Sebagaimana kita saksikan juga saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, mereka tidak mungkin sanggup bertahan sampai dengan detik ini, ya, tanpa sedikit pun merasa goyah dari mendukung perjuangan para mujahidin, ya, tanpa sedikit pun mereka juga kemudian merasa gentar terhadap Zionis Israel. Mereka bisa bersabar, bertahan, bertawakal, yakin dengan pertolongan Allah, dan itu tidak mungkin dimiliki kecuali mereka pasti memiliki iman yang amat sangat kokoh. Maka kalau iman itu harus diuji jamaah rahimakumullah, maka iman saudara-saudara kita di Gaza, Palestina itu sudah teruji, ya. Karena mereka diberikan ujian yang sangat berat seperti demikian, tapi mereka tetap bisa bersabar dan bertahan di atas keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, ayat yang ketujuh dari Al-Qasas ini juga memberikan kepada kita informasi tentang dua kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Inna radduhu ilaiki, kelak kami akan mengembalikannya kepadamu, ya. Kapan itu? Apakah setelah dia tumbuh dewasa, ya, ataukah seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian? Tidak jelas, ya. Kami akan mengembalikannya kepadamu, ya. Ibunda Nabi Musa nggak tahu kapan dikembalikan, ya. Tapi itulah tadi kita sampaikan lagi bahwa buah keyakinan itu menjadikan seorang muslim itu yakin dan percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada janji yang paling tepat dan tidak mungkin meleset kecuali janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau janji yang lain mungkin meleset, Pak. Apalagi sekarang musim janji-janji, ya. Sekarang musim janji. Ini Sukma Jaya ada berapa banyak yang ngasih janji, ya. Ya. Kalau janji-janji sekarang mungkin meleset, tapi janji Allah tidak akan pernah meleset. Hanya saja kita perlu bersabar untuk menanti datangnya janji Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadang kita perlu untuk membayar harga untuk bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan. Allah ingin mengetahui pengorbanan kita, Allah ingin mengetahui kesabaran kita, Allah ingin mengetahui perjuangan kita. Seperti yang Allah sampaikan dalam surah Muhammad ayat 31, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh kami benar-benar pasti akan menguji kalian. Ujian itu satu kepastian. Untuk apa? Sehingga kami akan mengetahui, dan Allah Maha tahu siapakah para mujahid, ya, orang-orang yang siap berjuang, berdiri tegak membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah pula di antara mereka yang sabirin, yang siap bertahan dalam ketaatan, dalam perjuangan, dalam kondisi apapun menanti janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dipercaya para mujahidin. Kalau kita lihat setiap kali muncul nama Abu Ubaidah, kalimatnya sangat luar biasa. Dia selalu memulai pidatonya dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran tentang perjuangan. Lalu selalu di ujung pidatonya dia mengatakan, wa innahu la jihad nasrun awistishhad. Sesungguhnya ini merupakan jihad perjuangan antara dua kebaikan, mulia dengan kemenangan atau mati dalam kesyahidan. Jadi bagi para mujahidin tidak ada kerugian, tidak ada kekalahan. Kalau mereka menang, maka itulah karunia yang dijanjikan oleh Allah, berarti Allah percepat kedatangannya, ya. Atau kalaupun mereka kalah dan mati, maka mereka mati dalam keadaan syahid, mendapatkan karunia yang sangat besar. Jadi orang muslim itu tidak ada ruginya ketika berjuang di jalan Allah, dan apapun yang dia korbankan akan diberikan balasan yang jauh lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inna radduhu ilaik, kami akan kembalikan Musa ini kepadamu. Kapan? Ya, maka jawabannya adalah tawakal dan yakin kepada Allah. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan Musa ini sebagai
sebagai utusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, ya inilah satu kebaikan yang kita saksikan, ya, yang Allah janjikan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam, sehingga kemudian Allah memberikan keyakinan yang begitu kuat, tawakal yang begitu kuat kepada ibunda Nabi Musa, sehingga dia merelakan putranya harus dihanyutkan ke sungai Nil dengan penuh tawakal, percaya, yakin bahwa Allah akan memberikan keselamatan kepadanya. Padahal tadi kita kita saksikan bahwa secara perhitungan manusia, bayi ini dihanyutkan ke sungai tidak akan selamat, ya. Tetapi kalau seseorang yakin kepada Allah, maka Allah Maha Kuasa untuk menentukan apapun yang Dia kehendaki. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, maka seolah-olah juga kita melihat pesannya di sini bahwa Allah ingin mengatakan kepada ibunda Nabi Musa, kamu takut terhadap Fir'aun yang akan membunuh anakmu, ya. Maka rasa takut ini, kalau kemudian seseorang menyerah dengan rasa takut itu, ya, maka akan menjadikan seseorang merawat rasa takut yang membuatnya tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidupnya. Dan tentu rasa takut itu tidak akan membuahkan apapun. Maka seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada ibunda Nabi Musa, lawanlah rasa takut itu, ya. Selamatkanlah putramu, percayakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti perkataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, utlubul mauta tuhabu lakumul haya, carilah kematian maka kalian akan mendapatkan kehidupan. Ya, jadi artinya apa? Menantang kematian. Begitu juga Khalid bin Walid ketika membawa pasukan kaum muslimin hendak memasuki wilayah Hirah yang berada di Irak, penaklukan Irak saat itu yang berada di bawah kekuasaan Persia atau Romawi, ya kalau tidak salah. Maka dia mengirim surat kepada pimpinan orang-orang Persia di wilayah Hirah tersebut. Apa dalam isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Khalid bin Walid. Ini surat dari Khalid bin Walid, ya, utusan Khalifatul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, ya. Aslim taslam, masuk Islamlah kamu maka kamu selamat, ya. Wa illa, dan kalau tidak maka bayarlah jizyah sesuai dengan ketentuan, ya. Kalau kamu menolak dan kamu menghalangi kami untuk masuk ke wilayahmu dan menyampaikan Islam, maka kami telah membawa kepadamu pasukan yang mencari kematian, yang mereka lebih cinta mati daripada kehidupan yang kalian cintai. Wah, ini sakti Pak suratnya ini, ya. Aku bawa kepadamu pasukan yang mereka lebih mencintai kematian daripada kehidupan yang kalian cintai. Itu pula yang selalu disampaikan oleh mujahidin Palestina kepada Zionis, ya. Kami pasukan siap mati, tidak seperti kalian yang takut mati. Maka kita lihat, ya, pukulan psikis kepada pasukan Zionis luar biasa. Sudah sejak lama mereka itu kalau perang pakai pampers, Pak, ya. Dan mereka tidak pernah berani keluar dari kendaraan lapis bajanya itu, tank Merkava, Panther dan lain sebagainya yang disebut kendaraan paling mahal dan paling kuat sedunia, ya. Dan sampai hari ini sudah lebih 160 kendaraan yang dihancurkan oleh mujahidin. Ditantang mau perang darat, ayo, ya, kami jadikan Gaza sebagai kuburan kalian. Nah, ini yaitu mujahid begitu, ya, tak takut mati, ya, gak gentar sedikit pun. Jadi maka dilawanlah rasa takut itu dengan cara apa? Dengan cara bertawakal kepada Allah. Karena bagi seorang muslim, takut atau mundur ataupun maju, kematian itu satu hal yang pasti, ya. Pilihannya adalah kematian itu yang mendatangi mereka terlebih dahulu, ya, atau kita saja yang mendatangi menjemput kematian, kan begitu, ya. Kan mati itu pasti, waktunya sudah ditetapkan. Pilihannya kita diem, mati mendatangi kita, atau kita song-song kematian dengan cara yang terbaik, ya. Maka orang muslim pasti akan memilih menyongsong kematian dengan cara terbaik, ya. Ibarat kalau kemarin COVID, corona gitu, ya. Apakah kita cukup diem tidak berbuat apa-apa, ya, sampai kemudian ternyata ditakdirkan mati, ya udah mati gitu?
Atau kita berikhtiar, pakai masker lah, macam-macam lah, kita menghindari kerumunan lah dan lain sebagainya. Kalaupun ternyata sudah berikhtiar ditakdirkan mati juga, ya sudah. Tapi kan paling tidak kita sudah punya usaha. Nah, itulah memang dimaksud dengan hadapilah kematian itu, ya, karena orang yang tawakal adalah mereka yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu kemudian setelah dihanyutkan Nabi Musa alaihissalam di Sungai Nil, ya, tentu ibu dan Nabi Musa tidak punya perangkat untuk mengetahui bayinya ini akan sampai di mana, ya, sejauh mana, akan menepi di mana, bagaimana nasibnya, nggak tahu. Ternyata faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Faltaqatahu, maka ditemukanlah bayi ini alu fir'auna, oleh keluarga Fir'aun. Maksudnya adalah oleh istrinya Fir'aun. Jadi rupanya bayi ini udah hanyut di Sungai Nil, rupanya masuknya ke istananya Fir'aun, tempat yang justru paling tidak aman. Masuknya ke tempat yang paling tidak aman, ya. Ditemukanlah, kemudian dipungutlah oleh keluarga Fir'aun. Kenapa demikian? Allah kehendaki begitu, dan ini sekali lagi, inilah skenario Allah, ya. Allah yang mengatur supaya bayi itu dihanyutkan ke sungai, Allah yang menjaga bayi ini selama di sungai, Allah pula yang menyampaikan bayi ini masuk ke dalam istana Fir'aun. Allah pula yang menghendaki, yang memungutnya adalah keluarga Fir'aun. Untuk apa? Al-Qasas ayat ke-8, liyakuna lahum aduwa, liyakuna, supaya bayi ini lahum, kepada keluarga Fir'aun dan kerajaannya, aduan, akan menjadi musuh, wahazanan, dan kesedihan. Artinya apa? Kalau kemarin Fir'aun itu sudah menghabisi nyawa ratusan bahkan mungkin ribuan bayi karena dia takut ada bayi yang akan menghancurkan kerajaannya, maka sekarang Allah masukkan bayi yang kelak akan menghancurkan kerajaannya itu masuk ke dalam rumahnya sendiri, ya. Maka kita melihat ayat Allah, wa makaru wa makarallah. Kalau mereka berbuat makar, maka Allah makarnya jauh lebih hebat, ya. Maka jamaah rahimakumullah, ini juga ayat yang sering disebut, wa innallaha ghalibun ala amri, ya. Allah itu ghalib, pasti menang, ya, dan pasti akan memberlakukan apa yang dia kehendaki. Itu pula yang menjadi keyakinan mujahidin di Palestina, dan sering disebut dalam pidato Abu Ubaidah, wallahu ghalibun ala amri, dan Allah lah yang ghalib, yang akan menang memberlakukan apa yang diinginkan, ya. Fir'aun punya keinginan, dia bisa menerapkan, bisa, tetapi ada Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya, ya. Dia mungkin bisa menghabisi ribuan bayi dengan tangannya, ya. Dan menurut dia itu satu usaha, satu upaya untuk menghilangkan seorang bayi yang kelak menghancurkan kerajaannya. Tetapi Allah yang maha kuasa, lebih hebat makarnya, lebih hebat rencananya, dan sekarang bayi yang dia takutkan itu tanpa dia sadari sudah masuk ke dalam istananya, ya. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun, wa hamana, dan Haman, wa junudahuma, dan pasukan keduanya, kanu khati'in, mereka itu orang-orang yang salah, orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak dosa, maka kami hendak memberikan hukuman kepada mereka, ya. Jadi ini jamaah rahimakumullah, kita akan saksikan nanti bahwa kemerdekaan bangsa Bani Israel, ya, akan diiringi kehancuran para orang-orang zalim, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, ya. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala disebutkan, ya, wa hadzal nas al-karim yusajjil waqi'atan tarikhiyah muaddaha anna awana fir'aun iltaqata mahdar radi Musa, ya. Maka ditemukanlah bayi ini
oleh keluarga Fir'aun, dan kemudian ya karena Allah hendak memberikan satu hal tadi kepada mereka ya supaya mereka mendapatkan pelajaran atas perlakuan zalim, perbuatan dosa besar yang selama ini telah mereka lakukan, karena sudah sangat melampaui batas, sangat melampaui batas ya. Ini Bani Israel zaman dulu, Pak. Nah, yang kita sekarang saksikan ini juga Bani Israel ya, yang sekarang menindas, mendolimi saudara-saudara kita Muslim Palestina, itu Bani Israel juga, satu keturunan ya kan, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Itu aja bedanya ya. Jadi mereka nggak ingat dengan apa yang pernah mereka alami dulu dalam kondisi seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Dan jamaah rahimakumullah, dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya balasan ya kepada orang-orang yang demikian. Dan kita lihat jamaah rahimakumullah bahwa kejadian ini disebutkan kalau dihitung jaraknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul itu diutus tahun 610 Hijriyah ya, atau sekitar 590-an ini salah, bukan Hijriyah, Masehi, mohon maaf, 610 Masehi ya, atau sekitar 2200 tahun setelah wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam, atau 1700 tahun setelah wafatnya ya, Nabi Harun alaihissalam. Jadi waktu yang sangat panjang, ini kisah yang sangat lama ya. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana proses bayi ini masuk ke rumah Fir'aun. Maka dari ayat ke-9-nya Allah mengatakan wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak. Maka berkatalah istrinya Fir'aun. Ya, istrinya Fir'aun namanya Asiyah binti Muzahim. Ya. Dia mengatakan qurratu 'ainin li walak. Ya. Dia atau bayi ini adalah penyejuk mata bagi hatiku dan hatimu, penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. La taqtuluhu, janganlah kamu bunuh anak kecil ini. Asa an yanfa'ana, mudah-mudahan kelak dia membawa manfaat untuk kita. Au nattakhidahu walada, atau kita bisa mengambilnya sebagai anak. Wahum la yash'urun, sementara mereka tidak menyadari apa yang sedang dan akan terjadi. Nah ini, jadi jamaah rahimakumullah, begitu bayi ini diangkat, ditemukan oleh keluarga Fir'aun, oleh Asiyah, ditunjukkan oleh Fir'aun. Fir'aun ini sudah memiliki gelagat dan niat membunuh bayinya ya. Kenapa? Karena dia khawatir ini bayi Bani Israel yang dimaksudkan ya. Tetapi sang istri mengatakan, jangan kamu bunuh bayi ini. Bayi ini menyejukkan hatiku dan hatimu. Kenapa? Karena mereka bertahun-tahun berumah tangga nggak punya anak. Asiyah bertahun-tahun berumah tangga dengan Fir'aun, belum dikaruniai anak. Maka begitu ditemukan seorang bayi mungil yang pasti lucu, Pak. Bayi itu kan mesti lucu, Pak ya. Bayi macan pun lucu, Pak. Maka diambillah ini, dan Allah tumbuhkan di dalam hati Asiyah ini rasa cinta dan kasih sayang kepada bayi ini ya. Dan rasa cintanya di dalam hati Asiyah itu mendorong dia untuk berani berkata kepada suaminya dengan tegas, jangan bunuh ya. Dan Fir'aun yang tadinya begitu bengis, begitu kejam, tanpa ampun, yang sudah siap membunuh bayi ini, mendengar kata-kata istrinya, dia urungkan niatnya ya, dia urungkan niatnya. Jadi walaupun sekejam Fir'aun itu, sama istri ada takutnya juga, Pak gitu. Ya, walaupun sekejam Fir'aun, sama istrinya takut juga gitu. Kita dapati kadang orang-orang di luar kelihatan garang gitu, begitu masuk rumah, wah beda ceritanya udah ya. Ada yang begitu gitu kan. Ya. Tapi tentu inilah ya, namanya suami itu pasti ada belas kasih sayang kepada istri, itu mesti. Ketika lihat istrinya senang dengan sesuatu, kadang-kadang suami nggak berani untuk menolak. Ya, bukan berani karena dia nggak tega apa, cuman nggak tega gitu.
Bukan berarti dia nggak bisa menolak, tapi nggak tega. Nah, itulah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memasukkan kasih sayang di dalam hatinya Asiyah, Allah pun masukkan ke dalam hati Fir'aun, ya, untuk mengurungkan maksud tersebut. Dan tumbuh pula sayangnya kepada anak kecil ini, sehingga sayangnya itu menghilangkan kekhawatirannya. Ya, meskipun sempat beberapa waktu dia curiga, sempat dites Nabi Musa kan, dikasih antara uang, dinar emas sama bara api. Bayi itu dites, ya, dalam beberapa riwayat kisah itu. Maka Nabi Musa yang tadinya hendak mengambil emas itu, ya, tangannya digeser oleh malaikat sehingga dia mengambil bara dan dimakan. Itulah yang menyebabkan kenapa Nabi Musa itu cara bicaranya kurang lancar, kurang jelas. Makanya beliau minta nanti ketika diangkat menjadi nabi, beliau menyampaikan proposal kepada Allah, utuslah bersamaku saudaraku Harun. Apa alasannya? Karena dia lebih fasih berbicara daripada aku. Satu itu, ya. Terus beliau berdoa kepada Allah, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, ya, dan mudahkanlah urusanku, lepaskanlah ikatan pada lidahku agar mereka memahami perkataanku. Nah, itu, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah proses, ya. Sebab-sebab yang Allah datangkan secara bertahap, perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, tapi pasti akan mengarah kepada kemenangan, ya. Nah, maka yang disampaikan oleh Asiyah, la taqtuluhu, jangan engkau membunuhnya, mudah-mudahan dia membawa manfaat untuk kita. Nah, maka ada mufassir mengatakan, iya, untuk kita itu untuk Asiyah akhirnya, karena Asiyahnya beriman, ya kan? Asiyah akhirnya beriman, masuk Islam. Allah sebut namanya di dalam surah At-Tahrim itu, idz qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya, ketika suatu saat nanti ketika ketahuan oleh suaminya dia beriman, maka dia disiksa, ya, dipaksa untuk keluar meninggalkan agamanya Nabi Musa, tapi dia tetap teguh dengan keimanan dan dia berdoa, ya Allah, buatkan untukku istana, buatkan untukku di sisimu istana. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, di surga. Wa najjini min fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Jadi inilah, ya. Tapi sebelum itu kita lihat jamaah rahimakumullah, Asiyah mengatakan mudah-mudahan anak ini membawa manfaat. Sebenarnya anak ini juga kelak membawa manfaat bagi Fir'aun, karena sebelum Allah mengazab Fir'aun, Allah juga menyampaikan kepada Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Ingatkan Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Berikan nasihat kepadanya, wa qula lahu qawlan layyina. Berkatalah kamu kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut, ya. Supaya apa? Supaya dia sadar, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Fir'aun ini sebenarnya membawa manfaat, tapi Fir'aunnya yang tidak mau mengambil manfaat, ya. Itu yang terjadi, ya. Maka jamaah rahimakumullah, singkat cerita, diangkatlah Musa ini sebagai anak lah, ceritanya begitu. Dia tinggal di istana bersama dengan Fir'aun dan istrinya, ya, wahum la yash'urun, dan mereka tidak pernah menyadari bahwa kelak anak inilah yang mereka asuh sendiri, yang mereka besarkan sendiri, yang mereka sayangi. Justru dari sinilah kelak Allah akan menghancurkan kerajaannya. Nah, jamaah rahimakumullah, ya, itulah yang disebut dengan makar Allah. Maka orang yang zalim di dunia ini, orang yang jahat, ya, dengan segala macam kejahatan yang dia lakukan, meskipun dia menguasai semua perangkat-perangkat kejahatan itu, dari mulai media informasinya, tentaranya, ya, kemudian undang-undangnya, katakanlah seperti itu, semua dia kuasai, tidak ada celah untuk ada siapapun yang bisa masuk ke situ, ya. Maka jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia. Jadi ada orang mau sejahat apapun, mau sezalim apapun, silahkan, ya, tapi dia tidak akan pernah aman daripada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu bagaimana Allah memasukkan ya bencana itu ke rumah Fir'aun tanpa diketahui oleh Fir'aun sendiri. Ya, harusnya tidak menjadi bencana kalau Fir'aun mau sadar ya, dengan peringatan Nabi Musa, tapi sayangnya ya Fir'aun tidak sadar. Bahkan kelak juga Nabi Musa akan ditantang begini, kamu tuh kan kemarin tinggal di rumahku, ya kemarin kamu tuh saya asuh, ya saya hidupin kamu, kalau saya biarin hanyut di sungai mati kamu, ya. Untuk melemahkan Nabi Musa, tapi Nabi Musa nggak, tetap di atas pendiriannya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Di ayat yang berikutnya, ya, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Allah kembali menceritakan tentang kondisi ibundanya Nabi Musa. Maka jadilah hatinya ibu Musa itu menjadi kosong. Ya jelas kosong. Anaknya sudah nggak ada di hadapannya. Beliau nggak tahu anak ini ada di mana, bagaimana kondisinya, bagaimana nasibnya, selamat atau tidak. Ya, kosong. Ya. In kadat latubdi bihi. Sungguh hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Laula an robatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin, seandainya kami tidak teguhkan hatinya agar dia termasuk di antara orang-orang yang beriman, ya. Maka di sini kita melihat bagaimana itulah kondisi manusiawi, ya. Bagaimana ibunda Nabi Musa ini merasakan kekhawatiran terhadap putranya dan hampir saja dia mengungkapkan rahasia itu kepada siapapun. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguatkan, meneguhkan hatinya agar ia tidak mengatakan hal itu dan membiarkan kondisinya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11, wa qalat li ukhtihi qussih, maka berkatalah ibunda Nabi Musa ini li ukhtihi, kepada ibundanya, kepada saudari perempuannya, saudari perempuan Musa. Jadi kita sudah sampaikan ibunda Nabi Musa namanya Yukabat, suaminya namanya Imran, punya anak 3. Yang pertama perempuan namanya Maryam, yang kedua adalah Harun, yang ketiga Musa. Nah, setelah diketahui ya kondisi demikian, ibunda Nabi Musa berkata kepada putri pertamanya yaitu Maryam, kusih, ya, untuk mengikuti bayi Musa ini. Ya, jadi rupanya diikuti itu maksudnya mencari tahu kabarnya. Ya, diikuti terus perkembangannya sampai mana ini. Ya, fabasurat bihi an junubin, maka dia melihatnya dari kejauhan, wahum la yash'urun, sementara mereka yaitu keluarga Fir'aun tidak menyadarinya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, peristiwa pemungutan Musa ini oleh keluarga Fir'aun ini disaksikan rupanya oleh kakaknya yaitu Maryam, diangkat. Maka disampaikan kepada ibunya bahwa anak ini atau adikku masuk ke istananya Fir'aun. Tentu yang tadi menjadikan hatinya ibunda Nabi Musa khawatir, yaitu bertambah khawatir. Makanya hampir saja dia mengungkapkan, itu anakku. Tapi kalau sampai itu terjadi, dia mengungkapkan bahwa itu anaknya, apa kira-kira yang terjadi? Pasti dieksekusi oleh Fir'aun. Ya. Tapi Allah meneguhkan hati ibundanya sehingga beliau tidak mengungkapkannya. Lalu dia berpesan kepada kakak perempuannya, "Pusi, ikuti terus perkembangannya ini." Gitu kan? Bagaimana bayi itu kemudian? Maka Maryam tidak mungkin untuk mendekati adiknya walaupun mungkin dia berada dan bekerja di lingkungan istananya Fir'aun. Dia hanya bisa berani melihat dari kejauhan. Kalau dekat-dekat takut ketahuan. Ya. Fabasurat bihi an junubin wahum la yash'urun, sementara mereka tidak menyadari kalau ya, Maryam ini sedang mengawasi adiknya. Maka apa yang terjadi kemudian jamaah rahimakumullah? Allah mengatakan wa harramna 'alaihil maradi'. Maka kami jadikan Musa itu tidak mau menyusu dengan siapapun. Jadi Asia dan Fir'aun itu sudah mencari ibu susuan.
Banyak ibu susuan dikumpulkan, tapi Nabi Musa tidak mau menyusu dengan siapapun yang diambil dan ditunjuk oleh Fir'aun ataupun istrinya. Ya. Faqalat, maka berkatalah Maryam ini, saudari perempuan Nabi Musa, hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, ala ahli baitin, kepada satu keluarga, yakfulunahu, yang akan merawatnya, menjaganya, akan menyusuinya, lakum, untuk kalian, wahum lahu nasihun, dan dia pun akan berlaku baik kepadanya. Jadi setelah dia saksikan bayi kecil ini menolak untuk menyusu dengan ibu-ibu susu yang sudah dipilih, ya, maka majulah Maryam. Ya, ini juga tentu kita bayangkan pasti kondisi yang tidak mudah. Berhati-hati dalam berbicara. Maukah aku tunjukkan kepada anda semuanya tentang satu keluarga yang akan menyusuinya, merawatnya dengan baik, menjaganya, dan akan memberikan nasihat-nasihat, petuah-petuah yang baik kepadanya. Artinya yang siap bekerja untuk anda. Kira-kira begitu. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, akhirnya diterima itu oleh Fir'aun dan istrinya. Maka dibawalah bayi Musa ini, kemudian diserahkan kembali kepada ibunya, Ya, di ayat berikutnya, ayat yang ke-13, faradatnahu ila ummi, maka kami pulangkan, kami kembalikan Musa kepada ibunya. Jadi janji Allah yang pertama sudah ditunaikan, inna raduhu ilaiki, kami kembalikan ia kepadamu. Para ulama mencoba mencari tahu, menafsirkan berapa lama jarak antara ketika dihanyutkan dengan dikembalikan. Ya, maka para ulama mengatakan tidak lebih dari sehari semalam. Jadi jarak antara mulai dihanyutkan ke sungai sampai balik lagi ke tangan ibunda Nabi Musa tidak lebih dari sehari semalam. Cuman status anak ini sekarang menjadi anak asuhnya Fir'aun dan Asia, ya, dan ibunda Nabi Musa ini hanya bekerja untuk merawat dan menyusui tanpa diketahui bahwa dialah ibu kandung dari bayi ini. Itu saja bedanya, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, tentu itu juga bukan kondisi yang sangat mudah kalau kita bayangkan, ya, dalam posisi ibunda Nabi Musa, hal itu tentu tidaklah mudah, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, tadinya ibunda Nabi Musa itu diminta untuk tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa. Tapi ibunda Nabi Musa tidak bersedia. Ya, dia mengatakan kalau memang anak ini mau saya rawat, saya susui, maka kami lebih nyaman untuk tinggal di rumah kami saja. Ya. Maka Fir'aun dan istrinya tidak punya pilihan lain. Ya, maka kembalilah Musa itu ke rumahnya lagi. Ya. Ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat skenario yang sedemikian rupa. Ini kalau dalam sinetron, Pak, kita bilang nggak mungkin itu. Ya, ini kalau sinetron kita bilang nggak mungkin. Oh, ini mas skenario sutradara. Ya, begitulah sutradara membuat. Nah, sekarang sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya. Ketika ibunda Nabi Musa merasa takut, merasa khawatir, was-was dengan keselamatan anaknya, lalu Allah berikan jalan keluar yang juga mengkhawatirkan, dihanyutkan ke sungai. Tapi secepat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang sangat indah bagi ibunda Nabi Musa alaihissalam, dan dengan mengembalikannya ke tangan ibu kandungnya. Kenapa demikian? Kai taqarra ainuha, supaya tenang hatinya. Ya, supaya tenang hatinya ibunya Nabi Musa, wala tahzan, dan tidak bersedih, ya, wali ta'lama, dan supaya dia tahu anna wa'dallahi haq, bahwa janji Allah itu pasti benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, sayangnya kebanyakan manusia tidak menyadari. Ya, jadi tiga hal yang diberikan Allah. Kai taqarra ainuha, kenapa dikembalikan bayinya kepadanya? Supaya tenang hatinya, satu. Yang kedua, wala tahzan, supaya tidak bersedih lagi, karena dia sekarang yang merawatnya dan mengetahui perkembangannya, dan dia yang mendidiknya, ya. Wali ta'lam, dan supaya dia yakin dan memahami bahwa janji Allah itu adalah pasti terjadi. Ya.
Nah, tapi Allah memberikan komentar, walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi sayangnya banyak manusia itu tidak memahami. Artinya tidak memahami itu apa? Banyak orang yang sudah diberikan janji oleh Allah, tapi karena belum kelihatan di depan mata, nggak yakin, ragu dengan janji Allah. Nah, itu tentu adalah merupakan satu sikap yang tidak tepat kalau itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Baik, masyarul muslimin, jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi demikian mungkin yang bisa disampaikan ya pada kesempatan pagi hari ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur skenario yang sangat luar biasa, dan itu masih di permulaan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepada kita sesuatu yang lebih besar tentang Nabi Musa kelak ketika dia dewasa. Dia akan menjadi seorang nabi dan rasul, berdakwah, dan akhirnya Allah akan mengakhiri kekuasaan Fir'aun juga dari tangan Nabi Musa alaihissalam. Baik, demikian barangkali yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa